Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga tetap bersemangat dalam belajar ya. Oke, kali ini Bu Isna akan membahas mengenai materi pertama kalian di semester yang kedua, yakni materi yang berkaitan dengan ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi di kelas 10 di semester kedua dan juga akan berlanjut nantinya di kelas 11 di semester yang kedua. Nah, oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai ancaman-ancaman apa sih yang pernah sedang dan akan dihadapi oleh negara Indonesia, maka terlebih dahulu kita itu harus memahami betul apa yang disebut sebagai ancaman terhadap negara. Ya, jadi apa itu ancaman terhadap negara? Kemudian ada istilah lagi yang di sini dikatakan sebagai integrasi nasional. Nah, jadi kita akan memperdalam dua konsep ini sebelum kita menelaah lebih jauh mengenai ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, negaraku merdeka bukan karena jerih payahku. Dahulu, masyarakat Indonesia bersatu menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Mereka menanggalkan latar belakang budaya, agama, maupun ras demi cita-cita yang sama. Apa yang melandasi uh, masyarakat Indonesia kala itu untuk berikrar menjadi satu bangsa, yakni karena adanya semangat persatuan dan kesatuan, karena mereka merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, dan mau mencapai cita-cita yang sama. Nah, oke, kalau dilihat di sini ditampilkan bahwa ini merupakan peta wilayah NKRI dengan batas-batasnya. Terdapat 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki ciri khas baik budaya maupun potensi ekonomi yang berbeda. Nah, keragaman tersebut memicu yang namanya disintegrasi bangsa. Jika tidak ada kesadaran akan kebinekaan Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan dari kondisi negara kita yang terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda, ditambah lagi kita itu tidak berada di dalam satu daratan yang sama, bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, ya masyarakatnya tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu menyebabkan perbedaan-perbedaan ya baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya, dan itu rawan sekali terjadi yang namanya disintegrasi. Nah, disintegrasi nanti ini adalah lawan dari integrasi bangsa. Disintegrasi ini akan muncul jika tidak ada kesadaran kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa integrasi nasional memiliki arti politik sekaligus arti antropologis. Secara politis yang dikatakan sebagai integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, kalau secara antropologis yang namanya integrasi nasional merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi integrasi nasional ini dibutuhkan untuk apa sih? Ya, untuk menjaga keutuhan NKRI dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan juga ancaman. Nah, terlebih integrasi nasional yang terdapat di dalam negara Indonesia dengan kondisi masyarakat yang plural seperti ini, nah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, mengutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dikatakan sebagai ancaman terhadap negara, ya garis bawahi bahwa yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara itu adalah
jika ada usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, maka itu dikatakan sebagai kategori ancaman terhadap negara. Ya, jadi tidak semua hal yang membahayakan itu bisa kita sebut sebagai ancaman terhadap negara. Jadi harus memuat unsur-unsur membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, hal membahayakan ini bisa bersumber dari dalam negeri ataupun berasal dari luar negeri. Ya. Posisi silang Indonesia, kalau kita lihat di peta tadi, posisi Indonesia itu berada di posisi silang, memberikan sejumlah keadaan di mana penduduk Indonesia itu berada di antara daerah penduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Kemudian fakta lainnya, ideologi Indonesia berada di antara dua ideologi besar, yakni komunisme dan juga liberalisme, dan kita memegang ideologi Pancasila. Nah, demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berada di antara demokrasi rakyat di utara dan juga demokrasi liberal di selatan. Nah, ini juga sangat berbeda sekali. Kemudian ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan juga sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kemudian berikutnya, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Oke, dari pengertian ancaman tadi, maka kita dapat merumuskan bahwa jenis-jenis ancaman itu sebenarnya bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya, ancaman itu bisa berbentuk ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman militer yakni ancaman yang dilakukan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa. Contohnya agresi, sabotase, spionase, aksi teror, pelanggaran wilayah menggunakan senjata oleh negara lain. Nah, sementara yang disebut sebagai ancaman non-militer itu adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tuh nggak kelihatan. Jadi ancaman non-militer ini bisa berbentuk atau berdimensi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosbud, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Nah, yang kedua, berdasarkan asal datangnya, maka ancaman itu bisa berasal dari dalam negeri, yakni segala bentuk ancaman tadi itu berasal dari dalam negeri, dari dalam negara itu sendiri. Bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam negara kita ini sendiri. Nah, sementara ancaman dari luar negeri itu adalah ancaman kondisi yang membahayakan yang ditimbulkan oleh orang lain yang berasal dari luar negeri, atau ancaman ini berasal dari luar negara Indonesia. Oke. Nah, berdasarkan pengertian tadi, bisa harap kalian bisa memahami konsep antara ancaman tadi dan juga integrasi nasional. Jadi perlu bisa tekankan lagi bahwa tidak semua hal yang membahayakan itu masuk kategori dalam ancaman terhadap negara. Contoh, kemarin ada yang menjawab bahwa yang namanya ancaman itu salah satunya adalah kondisi bencana alam. Nah, kalau kita lihat, bencana alam ini merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh negara kita, bahkan negara manapun. Nah, kalau kita lihat kondisi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, terus misalnya gunung meletus, nah ini bukan berasal
dari negara lain atau orang dalam negeri, dalam artian itu disengaja. Nah, jadi kondisi bencana alam ini kan kondisi alamiah ya, yang memang itu berasalnya tidak bisa kita duga. Nah, itu memang membahayakan keselamatan segenap bangsa, tapi itu tidak tidak memenuhi unsur-unsur ancaman terhadap negara tadi ya yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, sekarang coba kalian cari tahu pengertian dari istilah berikut ini. Apa sih itu agresi atau invasi? Yang kedua sabotase, yang ketiga spionase. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di Indonesia itu pernah loh mengalami hal-hal yang disebut sebagai agresi, sabotase maupun spionase. Nah, coba kalian cari tahu satu kasusnya saja ya boleh mengenai agresi, sabotase maupun spionase yang pernah dialami negara Indonesia ya yang pernah dialami oleh negara Indonesia. Oke, sekiranya itu saja yang bisa sampaikan untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Kita akan berjumpa kembali kepada video-video berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.